不是我的对手。我只是不必勉强自己。大索命术，什么？我这次机会，难道我还？我乌云，我等杀符。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Supreme God Emperor episode 51 sampai 55. Di bagian sebelumnya, di kediaman Xingming, Muyun berhasil menyembuhkan Xi Yufeng dari penyakit lumpuhnya. Jadi sebagai rasa terima kasihnya, Xi Yufeng bersedia untuk bergabung dengan keluargamu. Di lain hari, kita diperkenalkan oleh karakter baru yang bernama Xiao Yun, yang muncul pada hari pelelangan resep pil milik Muyun. Di malam harinya, Xiaoming sempat secara diam-diam menyusup ke kediaman Muyun, dan tujuan untuk menghabisinya. Sayang sekali kejadian itu justru malah membuat dirinya dihabisi oleh Muyun. Akibat dari kejadian itu, Xiaoming Yu pun menjadi sangat marah, sehingga ia pun langsung menyusun rencana dengan keluarga Diao dan Wang untuk secara bersama-sama menyerang keluargamu. Lantas di malam pernikahan Muyun dengan Xing Mangyu, keluarga Shao, Diao, dan Wang pun langsung pergi ke kediaman keluargamu untuk melakukan penyerangan. Alhasil, kediaman keluargamu pun menjadi tempat pertarungan antara keluarga. Sim lanjut, selesai Muyun menghabisi Mu Fengxing, ia mendadak mendapatkan kekuatan 10 gerbang larangan. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja Muyun mendapatkan sebuah serangan yang sangat cepat yang membuat selai rambut Muyun terpotong. Muyun merasa sangat terkejut dengan serangan yang sangat cepat itu, yang mana serangan itu ternyata berasal dari Geng Yu. Melihat kedatangan dari Geng Yu, Xing Mangyu langsung menyerangnya dengan teknik 9S surgawi. Sayangnya serangan itu dapat mudah dipatahkan oleh Geng Yu. Geng Yu mengaku sangat tertarik dengan kekuatan es milik Xing Mangyu. Menurutnya, jika ranah Xing Mangyu berada sedikit lebih tinggi dari ranahnya yang sekarang, maka pasti akan sangat merepotkan untuk dirinya lawan. Muyun yang pada saat itu tak mengetahui siapa Geng Yu mulai berpikir kalau Geng Yu adalah tetua dari sekte Shengdan dan Master Roh di ranah celah spiritual tingkat 8. 港域只是这个木又是一名是丹宗长老，仅8手强者。废物年时间内修为突飞。 Kemudian Geng Yu mencoba mengancam Muyun agar mau memberikan harta tersembunyinya, karena jika tidak, Geng Yu akan mematahkan tulang Muyun. Mendengar ucapan itu, Xing Mangyu pun langsung melepaskan serangannya sambil mengatakan kalau tulang Geng Yu lah yang akan dirinya patahkan lebih dulu. Tak tinggal diam saja, Geng Yu bergegas memberikan perlawanan. Hingga hal itu pun membuat Xing Mangyu jatuh dan tak berdaya. Untung saja Muyun sempat menangkapnya terlebih dahulu sewaktu Xing Mangyu terjatuh. Di waktu yang sama, Geng Yu mencoba memberikan penawaran kepada Muyun. Selama dia mau memberikan harta tersembunyinya, maka Geng Yu bersedia untuk menghabisi semua keluarga Wang dan Diao sekaligus. Tawaran dari Geng Yu itu membuat Muyun merasa sedikit tertarik. Lantas, ia pun langsung memberikan tungku Feng Tian kepadanya. Sesudah memberikannya, Muyun secara mendadak mengatakan bahwa Geng Yu ternyata tidak mengetahui apapun tentang tungku Feng Tian. Usut punya usut, Muyun sengaja memberikan tungku Feng Tian tanpa berpikir panjang dan tujuan untuk menjebak Geng Yu. Sehingga tiba-tiba saja tungku Feng Tian itu mulai bergetar dan langsung meledak di hadapan Geng Yu. Walaupun sempat terkena ledakan, Geng Yu ternyata masih tetap hidup dan dengan cepat ia mencekik leher Muyun. Geng Yu memberitahu bahwa jika sebelumnya ia tidak menggunakan esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya, maka seharusnya dia itu sudah meninggoy karena ledakan tungku Feng Tian. Tak menyerah begitu saja, Muyun tetap saja mencoba menyerang Geng Yu. Akan tetapi, tinju dari Muyun dapat dengan mudah ditahan oleh Geng Yu. Selain itu, Geng Yu juga melepaskan serangan sampai membuat Muyun terlempar. Tak berhenti sampai di situ, Geng Yu kemudian kembali menyerang Muyun yang sudah tak berdaya. Hingga hal itu pun menyebabkan sebuah ledakan. Tak jauh dari sana, tampak Xiao Yun bersama dengan pelayannya sedang menyaksikan pertempuran antara keluarga tersebut. Mereka berdua juga merasa sangat cemas dengan Muyun yang baru saja terkena serangan dari Geng Yu barusan. Geng Yu yang berpikir kalau Muyun sudah meninggoy malah berniat ingin menculik Xing Mangyu.
Menyadari hal demikian, Shin Shyu pun mencoba menyerang Geng Yu. Namun Geng Yu berhasil menggagalkannya hanya dalam sekali serangan. 既然暮云死了， 你敢！ Pada saat Geng Yu perlahan-lahan mendekati Xing Mang Yu, tiba-tiba saja Mu Yun bangkit dengan kekuatan ilahinya. Tanpa rasa ragu, Geng Yu pun bergegas melepaskan serangannya kepada Mu Yun. Akan tetapi, serangannya itu dapat ditahan dengan mudah oleh Mu Yun. Mu Yun memberitahu bahwa kekuatannya ini adalah sebuah kekuatan mematikan di Supreme Titan Avenue yang dia pelajari selama 50 tahun. Setelah itu, Mu Yun pun mulai melakukan perlawanan dan membuat sebuah black hole yang mempunyai kekuatan penghisap yang sangat kuat. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian segera membuat sebuah segel yang membuat Geng Yu tak dapat lari kemanapun. Alhasil, Geng Yu pada akhirnya berhasil dilenyapkan akibat terhisap ke dalam black hole tersebut. Semua orang yang menyaksikan kekuatan Mu Yun menjadi sangat amat terkejut dan ketakutan. Di waktu yang sama, ketika Xiao Mingyu mencoba menculik Xing Mang Yu, ia langsung dihabisi oleh Mu Yun hanya dengan satu kali serangan. Setelah berhasil menghabisi Xiao Mingyu, Mu Yun mendadak tak berdaya dan terjatuh ke bawah. Melihat hal tersebut, pemimpin keluarga Wang dan Diao Lindong sempat mencoba untuk melarikan diri. Lantas, atas perintah dari Mu Yun, dua pengawal keluarga Mu bergegas menghabisi mereka berdua. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncul seorang murid pribadi dari sekte Shengdan yang bernama Bei Wentian. Pada saat itu juga, salah satu pasukan dari keluarga Zhao memohon pertolongan kepada Bei Wentian. Bukannya menolong, Bei Wentian justru langsung menghabisi prajurit itu. Dan alasan bahwa aturan sekte Shengdan melarang para muridnya untuk ikut campur dalam masalah perebutan kekuasaan antara keluarga. Tak hanya Bei Wentian saja, dua rekannya yang bernama Mo Shoron dan Lin Suyi juga datang ke sana. Mo Shoron kemudian mengatakan kalau Xing Mang Yu sebentar lagi akan menjadi adik iparnya di masa depan. Selain itu, ia juga memberitahu bahwasanya atas perintah dari gurunya, mereka bertiga ditugaskan untuk menjemput Xing Mang Yu. Lalu dengan cepat, Lin Suyi melakukan pergerakan untuk menangkap Xing Mang Yu, namun upaya itu berhasil digagalkan oleh Xing Mang Yu sendiri. Tak hanya Lin Suyi saja, Bei Wentian juga sempat melakukan hal yang sama. Akan tetapi, ia juga berhasil digagalkan oleh Mu Yun. Mu Yun dan tegas memberitahu bahwa dirinya tidak akan membiarkan siapapun untuk mengambil istrinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja guru dari mereka bertiga yang bernama Zheng Wuyi pun muncul. Pada saat itu, Zheng Wuyi mengaku cukup kagum dengan peningkatan kekuatan dari Mu Yun. Maka dari itu ia mencoba membujuk Mu Yun agar bergabung dengan sekte Shengdan. Padahal demikian, Mu Yun secara mentah-mentah menolak ajakan tersebut, sehingga penolakan Mu Yun justru membuat Zheng Wuyi langsung memberikan serangan. Serangan dari Zheng Wuyi itu membuat Mu Yun sangat kewalahan untuk bisa menahannya. Untung saja ia sempat diselamatkan oleh ayah kandungnya yang baru saja tiba, yaitu Mu Xingyu. Menyadari kedatangan Mu Xingyu, Zheng Wuyi dan bersama tiga muridnya langsung menculik Xing Mang Yu dan pergi dari sana. Shin Shyu pada saat itu sangat tak rela melihat cucunya diculik. Lantas, Mu Xingyu pun memberitahu bahwa Zheng Wuyi dan tiga muridnya bukanlah lawan yang mudah untuk dia kalahkan. Lebih lagi, Xing Mang Yu akan baik-baik saja dan tidak akan mungkin disiksa oleh mereka. Setelah itu, Mu Xingyu yang ternyata sudah menyadari keberadaan dari Xiao Yun dan pelayannya langsung memanggil mereka berdua. Pada saat Xiao Yun dan pelayannya menampakkan diri mereka, Mu Xingyu langsung menyerahkan Mu Yun kepada mereka berdua. Kemudian, Xiao Yun menjadi sangat terkejut karena ia merasakan tubuh Mu Yun yang sangat dingin. Ia juga tak menemukan jejak kehidupan lagi di dalam tubuh Mu Yun. Bukannya terkejut, Mu Xingyu justru dan santai mengatakan kalau mati atau tidaknya Mu Yun itu semua tergantung dan takdirnya sendiri. Sementara itu, di dalam lautan jiwa Mu Yun terlihat banyak sekali ramuan obat yang hanya bisa dilihat di gulungan Jushian. Lantas, Mu Yun pun mencoba untuk pergi menjauh dari sana. Akan tetapi, ia tiba-tiba saja terhalang oleh sebuah larangan gulungan Jushian. Bahkan berkali-kali ia mencoba untuk menembus larangan itu, ia tetap saja tak berhasil melakukannya. Hingga pada akhirnya dan penuh tekad dan semangat untuk kembali hidup, ia pun berhasil menghancurkan larangan tersebut. Setelah berhasil menembusnya, Mu Yun akhirnya berhasil kembali sadar. Hal demikian membuat Xiao Yun dan pelayannya menjadi sangat terkejut.
Pada keesokan harinya, datanglah Shin Mingyu yang secara frontal mengatakan kalau Muyun yang sekarang bukanlah Muyun yang asli. Karena pada dasarnya, Muyun adalah seorang pengecut, tidak begitu pintar, dan tidak akan pernah bisa mencapai tingkat 10 di ranah bumi. Muyun kemudian dengan santai mengatakan kalau memang tidak ada yang spesial dari dirinya, yang selalu diintimidasi di lingkungan keluarganya sendiri. Bahkan pada saat ibunya meninggal saja, Muyun malah dibuang oleh ayah kandungnya sendiri di kota Baeyeon yang sangat kecil. Tak kuat mendengar semua ucapan itu, Shin Mingyu pun menyuruh Muyun untuk berhenti berbicara. Kemudian ia memberitahu bahwa kedatangannya kali ini, dirinya akan membawa Muyun kembali ke ibu kota. Dalam 3 hari ke depan, Shin Mingyu akan berangkat membawa Muyun ke ibu kota, yaitu kota Nanyun. Selain itu, di kota Nanyun nanti, Muyun akan segera bertunangan dengan putri dari pemimpin keluarga Xiao, yaitu Xiao Yun. Selang beberapa saat, muncullah 2 pengawal utusan dari Shin Mingyu yang akan menjadi pengawal dari Muyun. Pengawal itu memberitahu bahwa Muyun sekarang akan menjadi pemimpin muda di keluargamu, dan di masa depan akan menggantikan Shin Mingyu. Melihat hal tersebut, Muyun menjadi sangat terkejut. Ia pun mulai berpikir keuntungan yang ia bisa dapatkan dengan menjadi pemimpin muda. Pasalnya, sekarang ia masih belum memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menyelamatkan Shin Mangyu di Sekte Sengdan. Oleh karena itulah, jika dirinya bisa memanfaatkan identitasnya sebagai pemimpin muda, mungkin dia itu masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Shin Mangyu. 一切都是为了穆家。女儿托付给你，就是想，没想到头来，我这个做父，我明白。 Pada malam harinya, terlihat Muyun sedang berkultivasi dan mulai menyadari jika ingin menerobos ke ranah celah spiritual, maka dirinya harus mengakumulasi selangkah demi selangkah. Di saat yang bersamaan, ia tiba-tiba saja mendapatkan gangguan berupa serangan yang sangat cepat. Lantas, ketika Muyun mencoba mengejarnya, ternyata orang yang baru saja mengganggunya adalah Miao Jing. Kemudian Miao Jing secara terang-terangan mengatakan kalau ia sempat mendengar sebuah kabar mengenai Muyun yang mencuri tungku Feng Tian milik Sekte Sengdan. Tanpa ada niatan buruk, Miao Jing mengaku hanya sekedar bertanya saja. Ia merasa seorang jenius seperti Muyun pantas mendapatkan tungku Feng Tian tersebut. Dari ucapan Miao Jing, Muyun mulai menyadari kalau ternyata Miao Jing seorang alkemis yang merupakan bagian dari Sekte Sengdan. Kemudian Miao Jing mengatakan kalau ia ingin menanyakan sesuatu dan meminta saran kepada Muyun. Belum mengajukan pertanyaan, Muyun tiba-tiba saja mengetahui apa yang dimaksud oleh Miao Jing, sehingga ia langsung memberikan sebuah kertas yang berisikan jawaban dari pertanyaannya. Muyun juga meminta Miao Jing agar menjaga dan memastikan keselamatan dari Shin Mangyu di Sekte Sengdan. Setelah itu, Muyun langsung meninggalkan Miao Jing pergi begitu saja. 好小偷了老夫的心啊！难道他想3年时间？ Di sisi lain, seorang putra tertua dari keluarga Mu, yaitu Shen Ming, yang merupakan anak dari selir Mu Xingyu, sedang mengkhawatirkan posisi pemimpin muda. Yang mana tentu saja hal ini akan dipegang oleh Muyun. Lantas, ibunya pun berusaha menenangkan Shen Ming dan mengatakan kalau ia akan melakukan apapun untuk memastikan anaknya menjadi pemimpin muda. 手上了，我可不愿意。恐怕早就忍不住。倘若慕云真林家他们能够允许。 Singkat waktu, Muyun akhirnya sampai di kediaman keluarga Mu di kota Nanyun, sehingga ia pun langsung disambut oleh beberapa prajurit keluarga. Di sana juga banyak dari selir-selir dan anak-anaknya Mu Xingyu yang menyambut kedatangan Muyun. Kemudian Muyun terang-terangan mengatakan kalau dirinya tidak tertarik dengan sambutan dan sapaan palsu seperti barusan. Tak terima dengan ucapan Muyun, ibu dari Shen Ming pun langsung memarahi Muyun yang menurutnya tidak sopan. Dan santai Muyun menjawab kalau dirinya sekarang ada pemimpin muda keluarga Mu, sehingga semua yang dia lakukan kepada Mu Xingyu tidak ada hubungannya dengan para selir-selir Mu Xingyu. Salah seorang selir lainnya kemudian menyarankan Mu Xingyu agar mengadakan kompetisi adu kekuatan untuk membuktikan siapa yang pantas menjadi pemimpin muda. Ia sengaja mengatakan itu dengan tujuan agar putranya yang bernama Xing Tian bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin muda. Berdasarkan itu, Muyun dengan senang hati menerimanya. Ia juga mengatakan jika nanti Xing Tian terluka parah, maka dirinya tidak akan bertanggung jawab. Tak terima dengan ucapan Muyun, Xing Tian langsung mencoba menyerang Muyun. Akan tetapi, Xing Tian justru dikalahkan oleh Muyun hanya dengan 1 kali serangan saja. 好歹是灵窍境2重，怎么能够担任少族长的位？都敌不过，丢脸！很是他们。记住，这个不一定是主宰者。 Beberapa saat kemudian di kamar Muyun, ia terlihat sedang mencoba menemukan sebuah seni bela diri yang kuat di gulungan Juxian. Hal itu dilakukan supaya dia bisa menerobos kemacetan dalam kultivasinya.
Lalu ia menemukan sebuah teknik tubuh guntur surgawi, yang mana teknik itu menggunakan guntur sejati untuk dimasukkan ke dalam tubuh dan menggunakannya untuk menempa tubuh. Selain itu, di depan kamarnya, Mu Yun secara tak sengaja bertemu dan dua orang wanita bernama Xing Suang dan Xing Ji. Xing Ji memberitahu mulai sekarang dan seterusnya mereka berdua akan setia dan melayani Mu Yun sebagai pemimpin muda. Lantas Mu Yun pun langsung meminta kepada mereka berdua agar membawanya ke tempat berkumpulnya guntur-guntur. Xing Suang memberitahu bahwa tempat berkumpulnya guntur berjarak kurang dari 10 mil dari kota Nanyun. Tempat itu merupakan sebuah pegunungan terbesar di seluruh kekaisaran Nanyun, yang terdapat sebuah lembah bernama Lembah Guntur. Sesampainya di sana, Xing Suang menjelaskan kalau Lembah Guntur pada dasarnya terbentuk karena lingkungan geografis dan cuaca. Di sepanjang tahunnya selalu ada guntur yang membuat semua binatang roh bermatian karena mereka memasuki Lembah Guntur. Kemudian dengan santainya, Mu Yun perlahan-lahan berjalan memasuki kawasan Lembah Guntur. Pada saat guntur-guntur mulai menyambar Mu Yun, ia langsung menggunakan teknik tubuh guntur surgawi. Di lapisan pertama, teknik tubuh guntur surgawi berguna untuk memasukkan guntur ke dalam tubuh dan memadatkan permukaan tubuh dengan guntur. Dan peningkatan latihan lapisan guntur akan menjadi lebih kuat dan akan membuat penggunanya menjadi kebal. Lapisan kedua berguna untuk membentuk lapisan guntur yang membutuhkan kekuatan guntur petir yang lebih kuat. Dan di lapisan ketiga, ada sebuah jejak guntur di dalam tubuh penggunanya yang merupakan sebuah peningkatan besar. Pada saat itu, Mu Yun langsung mencoba menggunakan teknik tubuh guntur surgawinya untuk menyerap guntur-guntur dan menggunakannya untuk menyambar tugu-tugu di sekitarnya. Di sisi yang berbeda, tampak seorang prajurit melaporkan kepada ibu dari Shen Ming mengenai kegiatan Mu Yun di Lembah Guntur. Kembali ke Lembah Guntur, terlihat Mu Yun akhirnya berhasil melangkah ke tahap pertama ranah celah spiritual. Singkat waktu, sewaktu Mu Yun kembali ke kota Nanyun, ia mendapatkan informasi dari seorang prajurit mengenai kompetisi di Pavilion Yuxian di kota Nanyun. Atas perintah dari Mu Xingyu, Mu Yun diminta untuk datang ke Pavilion Yuxian dan tujuan untuk melihat jenius-jenius muda. Xing Suang kemudian memberitahu bahwa Pavilion Yuxian memiliki kekuatan yang cukup misterius di Kekaisaran Nanyun. Setiap bulannya, Pavilion Yuxian terus-menerus mengeluarkan harta karun untuk diperebutkan di kompetisinya. Selama seseorang bisa memenangkan kompetisinya sebanyak 10 kali berturut-turut, maka ia akan mendapatkan hadiah harta karun tersebut. Sejauh ini, jenius-jenius dari 4 keluarga besar, termasuk pangeran kekaisaran juga tertarik dengan kompetisi tersebut, yang mana tentu saja hanya untuk merebutkan hadiahnya. Nah, sayang sekali episodenya harus bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.